Lama dakhala Nabi, ketika masuk An-Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, kota Madinah, kana la yamurru, beliau tidak melewati bi baitin min buyutil ansar, daripada rumah-rumah al-ansar. Buyut artinya rumah-rumah, al-ansar orang-orang ansar, illa kecuali sa'aluh, mereka meminta kepada Nabi, an yanzila indahum, untuk Rasulullah tinggal di rumah mereka. Fanazala inda Abi Ayyub al-Ansari, maka beliau bersinggah atau tinggal di rumahnya Abi Ayyub al-Ansari, namanya Abu Ayyub al-Ansari. Fid daur al-asfal, pada lantai yang paling bawah. Liyakuna arfaq bizairihi, liyakuna agar beliau itu arfaq lebih mudah, bizairihi untuk orang yang mau mengunjungi beliau. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk kota Madinah, disambut tala'al badru alaina, dan semuanya senang. Bingung ini, sekarang Rasulullah punya rumah nggak di Madinah? Udah charter hotel dulu? Nggak ada. Ya, nggak bilang dulu, siapin rumah buat Anda ya. Ini kosongin satu rumah buat Rasulullah mau tinggal di sana. Nggak ada. Zaman itu nggak ada fasilitas seperti itu. Ya. Datang Rasulullah, nggak ada rumah, nggak ada. Otomatis harus tinggal di rumah orang-orang yang punya rumah di situ. Al-Ansar, orang-orang Madinah. Begitu juga para muhajirin sama, pada nggak punya rumah. Numpang semua pertamanya. Nah, Rasulullah ketika masuk, semuanya minta Rasulullah untuk di rumah dia. Rasulullah di rumah saya, Rasulullah di rumah saya. Sekarang pilihannya kemana nih? Maka Rasulullah mengatakan, biarkan, jangan dipegang kendali daripada ontak beliau, fa innaha ma'murah, ini ontak sudah akan memilih sendiri, biarin aja dia jalan ke rumah sini, jalan lagi ke rumah sini, jalan lagi ke rumah sini, sampai di rumahnya Abu Ayyub al-Ansari. Berhenti sebentar, duduk. Ketika duduk, huna, dan sudah, ini ada isyarat dari Allah, di sini kami akan tinggal. Nah, Abi Ayyub al-Ansari ini termasuk dari Bani Najjar, akhwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk saudara, yaitu dari kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib itu lahirnya di kota Madinah karena ibunya dari Bani Najjar, yang itu ayahnya Hashim, kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ini pernah menikah dengan perempuan dari golongan itu kota Madinah, dari golongan Bani Najjar namanya. Nah, Abdul Muttalib lahir di sana. Lalu ketika usia berapa tahun gitu, 11-12 tahun, dia pindah ke Mekah dan tinggal di sana. Nah, ini termasuk akhwalan Nabi. Dibilang akhwal itu berarti saudara dari ibu kakeknya, ya, Bani Najjar. Ketika Rasulullah sudah masuk di situ, bahkan ada tetangga-tetangganya yang kompleks itulah atau daerah situ, mereka bilang, nahnu jawarin min Bani Najjari ya habbadha Muhammadin min jari. Mereka pada nyanyi, bilang apa? Kami ini adalah putri-putri dari golongan Bani Najjar. Ya habbadha Muhammadin min jari. Paling betapa bahagianya kami karena tetangga kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah melihat mereka. Rasulullah bilang, "Atuhibnani? Apakah kalian itu cinta padaku?" Kata mereka, "Iya ya Rasulullah, nahnu nuhibbu." Kami cinta kepadamu. Kalau Allah, yashhadullah annani uhibbukum. Inna qalbi yuhibbukum. Aku juga, Allah bersaksi bahwa aku juga cinta kepada kalian. Terus datang ke rumah Abu Ayyub al-Ansari ini. Rasulullah tinggal di situ. Nah, rumahnya tingkat. Kata Rasulullah, kata Abu Ayyub, ya Rasulullah, ente Rasul dan ente harus di atas. Gak bisa Rasulullah di bawah. Gak hormat kita. Kita di atasnya Rasul nggak bisa. Terus datang wahyu gimana, kita nggak bisa tuh bayanginnya Rasulullah di bawah. Kata Rasulullah, saya di bawah. Kenapa? Karena banyak yang datang mengunjungi. Nanti repot. Naik turunnya sedangkan itu sama keluarga di bawah. Gimana naik turunnya, ribet. Lebih enak di bawah. Akhirnya dia tetap memaksa. Tolong ya Rasulullah, tolong untuk engkau di atas. Untuk engkau, tapi tetap Rasulullah bilang di bawah. Ya sudah, Rasulullah di bawah.
Mereka ketika Rasulullah di bawah, untuk banyak berziarah, mereka ngasih alamat. Ini nih kotakan sini nih kamarnya Rasulullah. Kotakan sini nggak boleh ada orang yang lewat. Kita lewat tempat yang lain. Ini nggak boleh lewatin. Kenapa? Takutnya Rasulullah di bawah kita nggak sopan. Jadi berusaha untuk begitu. Pernah tumpah air, mereka susah karena takutnya merembes. Takut merembes, dia berusaha untuk segera untuk dibersihkan. Sampai repot mereka, ya, karena Rasulullah di bawahnya. Dan mereka itu setiap hari ngirimin makanan ke Nabi SAW untuk beliau makan. Dan mereka nggak mau makan kecuali makanan yang bekasnya Rasulullah. Kirim dulu makanannya ke bawah, kasih Nabi, beliau makan, sisanya dibawa lagi ke atas, mereka makan. Dan kalau udah dibawa sisanya, mereka berebut bekas tangannya Nabi. Mana teman-teman? Semuanya berebutan bekas tangannya Nabi SAW. Pernah suatu hari Rasulullah dibawain makanan, dibalikin lagi makanannya utuh, nggak dipegang, nggak dimakan sama sekali. Tanya sama Abu Ayyub, ya Rasulullah ada apa nih? Kok nggak dimakan? Nggak enak? Nggak ini apa gimana? Apa nggak halal ini makan? Kata Rasulullah itu halal, tetapi itu ada masakannya dari bawang putih dan itu baunya terlihat. Saya nggak makan itu. Kenapa? Karena itu mengganggu bau mulut, membuat bau mulut, dan saya bermunajat bukan seperti kalian. Kalian makan silahkan. Tapi saya bermunajat dengan malaikat, dengan Jibril, dengan yang lainnya, tidak makan seperti ini. Kata Abu Ayyub, dari hari itu nggak pernah kita masak lagi tuh. Yang namanya ada bawang putihnya atau apa yang berasa begitu, sampai nggak ada. Dari semenjak itu mereka tinggalin ya, masakan yang seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bilang nggak mau makan itu. Kita juga nggak mau makan. Mereka ngikutin Nabi SAW bahkan dari makanannya. Itu sementara. Setelah itu tidak lama Rasulullah datang keluarganya dan yang lainnya. Lalu Rasulullah membeli sebidang tanah di kota Madinah itu yang dijadikan masjidnya. Lalu dibuat rumahnya Nabi SAW di dekat masjid, sebelah masjid. Beliau bangun rumah beliau dan masjidnya. Tapi sebelum itu beberapa bulan Rasulullah tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Betapa beruntungnya Abu Ayyub Al-Ansari bisa menjamu Nabi SAW di rumah beliau. Fanazala inda Abu Ayyub Al-Ansari fi ad-dawr al-asfal liyakuna arfaq. Dan itu pertama-pertama di bawah. Tapi lama-lama karena mereka repot, akhirnya mereka bilang ke Nabi, ya Rasulullah, kita terus terang nggak bisa tidurnya, nggak bisa apa-apa ya Rasulullah. Kenapa? Karena engkau di bawah, mendingan engkau di atas saja. Karena saya di atas. Saya Rasulullah ke atas. Ya, untuk sementara itu Rasulullah di atas, nggak apa-apa. Mau repot nggak repot, yang penting Rasulullah di atas dah. Kalau di atas kita tenang, kalau di bawah kita bingung gitu. Ya. Lihat tuh ta'zimnya mereka kepada Nabi SAW sampai seperti itu. Ya. Taib kala waqad kana al-ansaru yuhibbuna man hajara ilaihim waqad kana, dan telah mereka itu al-ansar, orang-orang ansar, yuhibbun, cinta, suka, man hajara ilaihim, terhadap orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Subhanallah. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi anfusihim harajan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Allah Subhanahu wa taala nyebutin itu. Ya, ini urusan hati loh. Allah sebutkan ya, tentang sifat orang-orang Ansar. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka cinta terhadap orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka enggak ada rasa berat hati sama sekali. Wala yajiduna fi anfusihim harajan mimma utu, enggak ada rasa berat. Aduh, ini orang repotin, ini orang, enggak ada. Benar-benar cinta dan senang. Ya. Kalau di sini man hajara ilaihim wa yu'thirunahum ala anfusihim, dan mereka mendahulukan. Yu'thirun artinya mendahulukan orang lain, ala anfusihim, terhadap diri mereka sendiri. Mendahulukan mereka. Dan ini juga dipuji oleh Allah. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa, walaupun mereka sendiri butuh. Mereka enggak kaya, pas-pasan, punyanya segitu, tapi mereka mau berbagi. Hatta innahum tanaza'u, sehingga mereka ini tanaza'u, berebut, fi nuzulihim, dalam menjamu orang-orang al-muhajirin. Ini di tempat saya aja, ini tempat saya aja, biar saya, semuanya begitu. Fahakkamul gur'ah bainahum, maka dijadikan tahkim atau sebagai penentu
Qur'ah, yaitu dengan qur'ah, dengan kocokan, ya, diundi bainahum, di antara mereka. Fama nazala muhajirun ala ansari, maka tidaklah nazala, maksudnya nazala singgah, muhajirun, seorang muhajir, ala ansari, di rumah seorang ansari, illa, kecuali bi qur'ah, dengan diundi, dikocok, tulis itu namanya. Siapa aja yang siap rumahnya ini. Orang-orangnya siapa aja ini rumah bisanya cuma 3 orang, ya udah kocok dulu. Keluar nama fulan, nanti ke sana. Sampai segitunya. Nah, saking mereka semua mau. Tsumma innar rasul, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam akha bainahum. Beliau persaudarakan antara mereka, antara orang-orang muhajir dengan orang-orang ansar. Ukhuwatan islamiyah, persaudaraan Islam. Allafat qulubuhum, yang membuat hati mereka bersatu. Setiap orang, mereka semua bersaudara, iya, tapi ada yang khusus. Engkau saudaranya fulan, engkau saudaranya fulan. Udah. Jadi sehati dan saudara. Ya, dan ini ya seperti saudara saya sendiri. Saya kasih. Sebagian dari mereka seperti Abdurrahman bin Auf, diceritakan beliau ketika datang nggak punya apa-apa. Ini dipersaudarakan dengan temannya, ceritakan dalam Sahih Bukhari dan yang lain. Itu orang Ansari bilang, nih saya punya harta, nih saya paruh. Saya paruh. Buat inti separuhnya, paruh buat saya. Ini bahkan dia bilang, saya punya istri 2. Ini ente lihat, mana yang ente cocok, saya akan ceraikan. Kata Sayyidina Abdurrahman, barakallahu fi malik wa barakallahu fi ahlik. Mudah-mudahan Allah berkati hartamu dan keluargamu, enggak perlu, enggak usah. Kata Sayyidina Abdurrahman, dullani ala suq. Tapi saya tunjukkan pasar. Nah, Abdurrahman bin Auf ini memang orangnya pinter dalam berdagang, dalam mencari. Tidak berangsur berapa tahun kecuali Abdurrahman bin Auf sudah termasuk orang-orang kaya di kota Madinah, karena beliau memang tangannya katanya berkah dalam berdagang. Hatta kalau dikatakan kalau seandainya beliau mau berdagang dengan pasir, tanah, bakal laku, bakal jadi duit, ya, saking cepatnya tangan beliau. Ya. Tetapi ini menunjukkan mereka berbagi, tetapi mereka juga tahu diri, punya hati, nggak bisa begitu aja. Bahkan ketika orang-orang muhajirin pertama-pertama dalam keadaan miskin seperti itu, terpaksa tinggal bersama, lalu kemudian datanglah harta rampasan perang dan dibagi-bagikan oleh Nabi SAW. Mulai mereka punya rumah, punya tempat. Orang-orang muhajirin semuanya yang pernah dapat sesuatu balikin, ngasih, kembalikan. Yang dia dikasih balikin. Walaupun dia terima, walaupun itu dengan senang hati, balik. Kenapa? Udah cukup, kita sudah Allah kayakan, Allah berikan sesuatu yang buat hidup mereka sudah. Allafat qulubahum wa ja'alatha kasyai'il wahid. Ja'alatha, dan menjadikannya mereka itu kasyai'il wahid, sepertinya mereka itu satu, ya. Ini kita tinggal satu fasal lagi, itu selesai. Setelah itu khulasah. Khulasah maksudnya rangkuman dari semua itu, ya. Wallahu ta'ala a'lam.